Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Rasid. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan model penilaian di abad ke-21. Nah, namun sebelum saya masuk di model penilaian abad 21, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran di abad 21. Di mana model pembelajaran abad 21 itu dia mengacu pada pergeseran paradigma belajar abad 21. Hal ini tentunya untuk memenuhi tuntunan dan tantangan kehidupan di abad 21, antara lain mengidentifikasi adanya ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, informasi yang berkembang pesat, di mana informasi ini dapat diperoleh di mana saja dan kapan saja. Kemudian poin kedua, kompetisi yang mulai diterapkan pada semua bidang pekerjaan karena akan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu ada otomatis yang menjangkau semua jenis pekerjaan. Nah, oleh karena itu Kemendikbud menjelaskan bahwa model pembelajaran di abad 21 adalah yang pertama, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu mencari tahu berbagai sumber observasi yang diberikan. Kemudian yang kedua itu pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Kemudian poin ketiga itu pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir secara analitis, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Di mana pergeseran paradigma belajar abad 21 tersebut di atas dapat dicermati pada bagian berikut, di mana poinnya itu Igner Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, di mana yang satu itu mampu berpikir secara kritis, yang kedua mampu memberikan alasan secara logis, sistematis, dan analitis. Kemudian yang ketiga mampu memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Yang keempat mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, di bagian bagi orang HOTS dapat dilakukan dengan mudah, tapi sebagian orang lain belum tentu dapat menyelesaikan. Meski demikian, bukan berarti HOTS tidak dapat dipelajari. Seperti halnya keterampilan pada umumnya, di mana pola pikir kritis juga sangat penting dan bermanfaat bagi peserta didik, terutama hal berikut, di mana A. membantu memperoleh pengetahuan, memperbarui teori dan memperkuat argumen. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai dan menafsirkan informasi dengan efektif. Kemudian yang keempat, kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Nah, kemudian yang kelima, membiasakan pemikiran terbuka. Yang keenam, mengkomunikasikan pendapat dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa HOTS merupakan penilaian oleh peserta didik sebagai upaya mempersiapkan SDM yang kritik dan kreatif sehingga mampu memenuhi perkembangan HOTS bagi peserta didik. Secara kooperatif, kemampuan dan keterampilan berpikir peserta didik dalam hal berpikir kritis, sistematis, logis, aplikatif, analitis, evaluatif, kreatif, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan secara jujur, percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Sekarang kita masuk di model penilaian abad 21, di mana model penilaian abad 21 yang sesuai dengan kondisi pembelajaran abad 21 adalah model penilaian yang disebut dengan Model Assessment for Learning atau AFL. AFL berdasarkan HOTS, Igner Order Thinking Skill. Dia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya. Model Assessment for Learning mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa kritis dan kreatif serta karakter positif peserta didik. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas mengenai HOTS sebagai model penilaian
atau Assessment for Learning di abad 21, di mana Assessment for Learning berbasis HOT model ini di pembelajaran abad 21. Sistem penilaian ini mampu membiasakan, di mana melatih mengembangkan HOT seperti hal tersebut di atas. Salah satunya adalah sistem penilaian yang terintegrasi dalam pembelajaran terkait dengan ini. Maka model Assessment for Learning atau AFL dapat digunakan dalam sistem penilaian yang terintegrasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, karakteristik penilaian berbasis HOT maka dapat dijelaskan mengenai karakteristik Assessment for Learning atau AFL berbasis HOT ini, yaitu antara lain yang pertama, poin pertama itu peserta didik dapat memberikan permasalahan atau diskusi tentang pemecahan masalah sehingga dapat merangsang aktivitas pola pikir siswa. Yang kedua, kegiatan penilaiannya dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, kegiatan di lapangan. Kemudian poin yang ketiga itu praktikum, menyusun laporan praktikum dan peserta didik diminta mengevaluasi kembali sendiri keterampilan itu. Yang keempat itu penilaian ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang kelima, kegiatan penilaiannya juga melibatkan peserta didik untuk menyelesaikan penilaian diri dan refleksi di sisi kemampuan mereka dalam menguasai materi yang telah. Mungkin itu ada sedikit penjelasan dari saya tentang model penilaian di abad 21. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.